Shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Paskah hari ini. Kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah Jumat Agung kemarin. Kita tahu Allah kita telah mati bagi kita. Hari ini Dia bangkit bagi kita. Itu menandakan Yesus mengalahkan maut dan menyediakan kehidupan kekal bagi kita semua. Mari kita hormati Tuhan. Kita hargai kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Karena salib-Mu aku hidup Tuhan. Karena salib-Mu aku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud syukur kebaikan kemurahan Tuhan. Kami telah memperingati kematian Kristus pada hari Jumat kemarin. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Yesus telah mengalahkan maut dan menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, membuktikan Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Urapan Allah turun atas kami semua dalam ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja di dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Kita mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Tetap Dia hidup. Ada pengharapan, ada hari esok di dalam Dia. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak datang karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gemar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gemar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau katakan lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sekali lagi pada kiri kanan saudara, katakan, saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa kebangkitannya itu mengubahkan kita, melepaskan kita, memulihkan kita, dan memberkati hidup kita dan keluarga kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi katakan besar anugerah-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, merayakan pengharapan hidup di dalam Dia. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersehati berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini adalah hari di mana kami beribadah kepada Tuhan di hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian,
hari di mana kami diubahkan sepenuhnya dari yang semestinya kami mengalami kematian yang kekal, maut, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kami diselamatkan dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Karena Engkau hidup, maka ada masa depan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Dan pagi hari ini, kami menyiapkan hati kami untuk Tuhan isi dengan firman-Mu. Tuhan ajar dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu mengubahkan kami, mengarahkan langkah-langkah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti firman-Mu, tetapi kami juga diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, untuk menyampaikan berita surgawi yang membawa sukacita, kabar baik yang membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya. Kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya dan panggilan kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita mengimani bahwa kematian Yesus bukanlah akhir dari segalanya. Justru setelah kematian itu, ada kebangkitan yang merupakan awal mula kehidupan yang baru. Di mana kita sebagai orang percaya terbebas dari belenggu dosa yang mestinya membawa kita kepada kematian yang kekal. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal di dalam Dia. Mari kita lihat apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus berarti Dia mengalahkan maut dan menyediakan hidup yang kekal bagi saya dan bagi saudara. Jadi kebangkitan Yesus berarti Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kuasa maut yang membelenggu manusia karena hidup di dalam dosa.
Manusia sudah ditebus dari dosa, dan kemudian mereka yang percaya diberikan hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus menandakan bahwa Yesus berbeda dengan siapapun yang ada di dunia ini. Setiap kali ada orang yang mati, maka kita selalu mengatakan bahwa orang yang mati itu nyawanya dicabut oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukanlah pemilik kehidupan itu. Tetapi yang luar biasa adalah tidak pernah ada catatan bahwa Yesus mati karena dicabut nyawanya. Yang ada adalah Yesus mati menyerahkan nyawanya. Kenapa dikatakan dia menyerahkan nyawanya? Karena Yesus adalah sang pemilik nyawa atau sang pemilik kehidupan. Dan dia menyerahkan kehidupannya untuk menerimanya kembali. Yaitu pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dia adalah sang pemilik kehidupan. Dia yang sanggup memberi. Dan dia juga yang sanggup untuk mengambilnya. Yohanes 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya, dan dia kemudian menerima kembali kehidupan itu dalam peristiwa kebangkitannya. Makna kebangkitan Yesus yang kedua, kebangkitan Yesus memberi hidup, memberi semangat, dan memberi harapan yang baru. Karena dosa yang membelenggu manusia, membuat manusia tidak punya pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru. Roma 6 ayat yang keempat katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, ketika Yesus mati dan dikuburkan, maka para murid menjadi begitu cemas, takut, tidak memiliki tujuan, sehingga beberapa di antara mereka kembali pada pekerjaan lama. Bahkan mereka bersembunyi. Mereka takut, mereka kehilangan pegangan karena guru yang selama ini mereka ikuti, guru yang selama ini memimpin mereka ternyata mati. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka semangat para murid kembali bangkit. Mereka mendapatkan gairah yang baru, mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang hidupnya berakhir di kuburan, tetapi Tuhan yang hidup selama-lamanya. Pengharapan yang kekal juga dimiliki oleh orang percaya. Sifat manusia yang rapuh berhasil diatasi oleh kebangkitan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Pertanyaan Yesus di akhir ayat ini adalah juga pertanyaan dan tantangan untuk semua manusia. Apakah engkau percaya akan hal ini? Kalau kita percaya
maka ada jaminan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, saudaraku sekalian, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa perkataan Yesus itu benar dan berkuasa. Berulang kali Yesus berbicara kepada para murid bahwa dia akan mengalami penderitaan, akan mengalami penganiayaan, bahkan dia akan mati. Tetapi Yesus juga berulang kali berbicara kepada para muridnya, 3 hari dia dibangkitkan. Saudara-saudara, dan ternyata bukan hanya sekedar Yesus berkata-kata, tetapi terbukti benar bahwa setelah melewati masa penderitaan itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Perkataan Yesus adalah perkataan ya dan amin. Perkataan Yesus adalah perkataan yang bisa dipegang. Orang sering mengatakan perkataan manusia itu esok kedelai, sore menjadi tempe. Artinya, kalau manusia yang berkata-kata, kadang-kadang sulit sekali untuk dipegang. Belum tentu terbukti. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus berbicara, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Kalau begitu, sampai saat ini, Anda dan saya masih bisa mempercayai perkataan Tuhan. Karena tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak digenapi. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Itulah sebabnya betapa beruntungnya kita, orang-orang yang percaya, yang berpegang kepada firman Tuhan. Anda dan saya yang percaya apapun yang Tuhan katakan, dan kita percaya, itu yang akan jadi dalam hidup kita. Perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Kebangkitannya membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin digenapi. Hal yang keempat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus menjamin terbukanya Firdaus atau sorga bagi setiap orang yang percaya. Ketika Yesus disalibkan, maka seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Maka kemudian Yesus membalas perkataan penjahat itu. Injil Lukas pasal 23 ayat 43 berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kenapa Yesus bisa menjamin bahwa penjahat yang kemudian mempercayai Yesus itu hari ini juga bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, di sorga? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Yesus adalah sang pemilik surga. Maka dia bisa menjamin. Kenapa tidak ada satupun manusia yang berani menjamin surga? Karena mereka bukan pemilik surga. Tetapi Yesus adalah sang pemilik surga. Dia tahu jalan menuju ke surga. Bahkan dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian dan Yesus kembali ke surga, maka itu jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh surga bersama-sama dengan dia, sang pemilik surga itu. Hal yang kelima, jemaat Tuhan, Yesus dibangkitkan supaya hidupnya bisa disalurkan kepada saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya atau cabang-cabangnya. Ketika sang pokok itu masih memiliki kehidupan, maka dia akan mengalirkan kehidupan ke carang-carangnya.
Yesus hidup, maka kehidupan itulah yang akan dialirkan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara, orang-orang yang percaya, adalah carang yang nempel pada pokok anggur itu. Dan kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan suplai makanan, kita mendapatkan jaminan. Maka saudaraku sekalian, ini hal yang luar biasa. Hidupku dan hidupmu ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita mendapatkan jaminan hidup di dalam Tuhan. Jaminan berkat di dalam Tuhan. Jaminan perlindungan di dalam Tuhan. Jaminan kekuatan di dalam Tuhan. Jaminan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Betapa indahnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita mendapatkan jaminan. Dan yang menjamin adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yesus digambarkan di dalam perjanjian baru. Yesus adalah kepala. Dan gereja Tuhan atau orang-orang percaya adalah tubuhnya. Maka ketika tubuh itu masih nempel satu dengan lain dan dikontrol oleh kepala, maka tubuh itu akan berfungsi dengan baik dan sempurna. Selama kita nempel sama Tuhan, maka hidup kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Itulah jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Hal yang keenam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Kristus dibangkitkan untuk menjadi pengantara bagi kita. Yesus menyimbolkan dirinya dengan tirai bait Allah. Ketika Yesus mati di Golgota, maka salah satu tanda yang terjadi, salah satu peristiwa yang terjadi adalah tirai bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Saudara, kenapa Alkitab mencatat dengan jelas bahwa tirai itu terbelah dari atas ke bawah? Karena kalau tirai itu terbelahnya dari bawah ke atas, maka pasti yang melakukan manusia. Tetapi ketika tirai itu terbelahnya dari atas ke bawah, maka bukan tangan manusia yang melakukannya, tetapi tangan Allah sendiri. Dan ini menjadi penggambaran. Begitu tirai bait Allah terbuka, maka kelihatanlah ruang maha suci. Yesus mati di atas kayu salib untuk membuka jalan bagi saya dan saudara menghadap kepada Bapa. Dan Yesus adalah pengantara manusia kepada Bapa. Hubungan manusia yang rusak karena dosa sekarang terhubung kembali. Perdamaian terjadi. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kitab Ibrani dengan jelas mengatakan, Ibrani 8 ayat yang ke-6. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus menjadi pengantara bagi kita. Kalau Yesus mati dan tetap mati, maka Dia tidak akan pernah bisa menjadi pengantara. Kalau Yesus mati dan tetap di kuburan, maka tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan oleh Yesus. Tetapi karena Dia bangkit dari kubur, naik ke surga, maka firman Tuhan berkata, Dia menjadi pengantara saya dan saudara dengan Bapa yang di surga. Yang ketujuh, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, harus kita maknai bahwa kita mengalami kebangkitan rohani di masa ini, dan kita akan mengalami kebangkitan jasmani di masa yang akan datang. Satu-satunya jaminan bahwa kita akan mengalami kebangkitan di masa yang akan datang adalah kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus di masa sekarang ini.
Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang mengubahkan hidup kita, dan kita dilahirkan kembali, dilahirkan dalam kelahiran yang baru, itulah jaminan bagi kita untuk mendapatkan kebangkitan jasmani di masa yang akan datang, bukan kematian yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang Paskah, seringkali kalau orang Kristen ditanya, Paskah itu apa? Maka mereka hanya bisa menjawab dengan dua hal. Paskah dalam perjanjian lama dan Paskah dalam perjanjian baru. Tapi saya menyelidiki dalam Alkitab, Paskah bukan hanya memiliki dua dimensi, tetapi Paskah itu memiliki tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi masa lalu di perjanjian lama. Paskah berarti pembebasan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Dan untuk membebaskan umat Israel dari penindasan Mesir ini, maka Allah membangkitkan Musa, mengutus Musa. Dari bahasa Ibrani Pesah, yang artinya yang dilalui, yang dilewatkan dari kematian. Bangsa Israel mengalami kebebasan dari perbudakan Mesir. Mereka mengalami diluputkan dari kematian. Kitab Keluaran pasal 12 mencatat hal itu. Pada waktu umat Israel tertindas dan mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berinisiatif menunjuk Musa sebagai pembebas Israel. Dan ketika Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, firman Tuhan berkata, Tuhan berjaga-jaga. Keluaran 12 ayat 42, Tuhan berjaga-jaga, Tuhan bertanggung jawab atas proyek pembebasan umat Israel ini. Itulah dimensi pertama dari Paskah. Paskah mengacu kepada perjanjian lama, kitab Keluaran. Ketika Allah membawa keluar umat Israel dari perbudakan Mesir. Ketika Allah meluputkan Israel dari kematian. Dimensi yang kedua dari Paskah. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 mencatat, dan juga Injil-Injil yang lain mencatat bahwa Paskah dalam dimensi yang kedua adalah peristiwa di mana Bapa mengirimkan Yesus sebagai pembebas dosa umat manusia. Kemenangan Yesus atas kematian, atas maut, telah membebaskan manusia dari dosa. Ini adalah Paskah yang kedua, sehingga orang yang percaya diluputkan dari maut, dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan dalam Paskah yang kedua ini intervensi sorga terjadi. Allah mengirimkan malaikatnya, menggulingkan batu penutup kubur, batu yang sangat besar itu, dengan meterai dan dijaga oleh tentara Romawi itu, digulingkan. Itulah intervensi sorga dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Paskah dimensi yang kedua. Hasil dari Paskah dimensi yang kedua ini adalah pembebasan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita tidak harus hidup dalam dosa lagi. Kita dibebaskan dari semua ikatan. Misalkan saja ikatan kepahitan, ikatan ilmu-ilmu gaib yang mengikat. Dan yang ketiga, kita dibebaskan dari semua jenis kutuk yang mengikat kita. Itulah Paskah dimensi yang kedua. Anda dan saya sudah mengalami. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Kita tidak lagi dibelenggu dosa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh kutuk. Kita tidak dibelenggu oleh ikatan-ikatan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus telah melepaskan saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, setelah saya dan saudara dimerdekakan oleh Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima kemurahan Tuhan,
menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, lalu untuk apa kita hidup? Inilah yang terjawab dalam istilah saya menggunakan istilah Paskah dimensi yang ketiga. Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 mencatat Paskah dimensi yang ketiga adalah Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi pembebas bagi orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Galatia 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemudian Galatia 5 ayat 13, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan dalam Paskah dimensi yang ketiga ini, Tuhan juga memberikan jaminan penyertaan. Tuhan memberikan mandat kepada kita, tugas kepada kita. Tetapi Tuhan juga memberikan kelengkapan kepada kita. Markus pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Paskah dimensi yang pertama, Tuhan menunjuk Musa sebagai pembebas. Dalam Paskah dimensi yang kedua, Tuhan Yesus menjadi pembebas kita. Dan Paskah dimensi yang ketiga, Tuhan menunjuk kita, orang percaya, untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi pembebas bagi orang-orang yang terikat dalam dosa. Kemerdekaan yang kita miliki harus dipakai untuk melayani orang lain. Kemerdekaan yang kita miliki harus kita pakai kesempatan itu untuk memberitakan kabar baik. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, orang-orang percaya, umat Tuhan yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kalau kita berjalan dalam panggilan Tuhan, berjalan atau hidup untuk Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan menolong kita. Tuhan akan menjamin kita. Sebagaimana Paskah pertama dan kedua ada penyertaan ilahi, maka Paskah dimensi yang ketiga, Tuhan juga menyertai kita sampai akhir zaman. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Itulah janji Tuhan. Ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, hidup memberitakan kabar baik, hidup menjadi pembebas bagi orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Saudara-saudara, tidak cukup kita ini berhenti sampai kita dibebaskan Tuhan.
mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Belum cukup hanya di situ. Tapi kita harus bergerak untuk menjadi pembebas. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus di sana ada tanggung jawab. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi pembebas bagi mereka yang masih terbelenggu. Masih begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Tugas siapa? Tugas saya dan tugas saudara. Kebangkitan rohani yang kita alami saat ini akan memaksimalkan kehidupan kita, memasuki dimensi ketiga Paskah. Anda dan saya, saudara dan saya, menjadi pembebas bagi mereka yang terbelenggu di dalam dosa. Saya berdoa supaya kita mengerti panggilan Tuhan ini. Paskah mengingatkan kita bahwa kita harus memenuhi panggilan Tuhan, membawa kehidupan Tuhan yang telah kita terima, dan menyalurkan kepada orang-orang yang belum memiliki kehidupan yang kekal. Jadilah jemaat Tuhan yang hidup, jadilah jemaat Tuhan yang menghidupkan dan membawa kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Yesus hidup untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami meresponi firman-Mu. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kami telah menerima kasih karunia terbesar. Kami telah menerima kehidupan yang kekal. Dan kami mau mengalirkan kehidupan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Kami punya kabar baik. Kabar baik tentang Yesus yang sudah menyelesaikan dosa manusia. Kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkan. Kabar baik tentang Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan itulah yang kami beritakan. Pakai hidup kami, urapi kami, untuk menjadi pembebas bagi mereka yang terbelenggu di dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh umat percaya yang mengikuti ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Merayakan kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan, kemenangannya atas dosa dan maut. Kita akan makan roti, tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan minum anggur, darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari persiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Persiapkan hati Bapak Ibu, dan izinkan Tuhan menjamah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 26, ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita naikkan pujian kita, mempersiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Iman kami bukanlah iman kepada Yesus yang mati. Iman kami bukanlah iman kepada Yesus yang dikubur. Bukan sekedar pada itu Tuhan. Tapi iman kami sekaligus adalah iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Yang hidup selama-lamanya. Yang telah membinasakan kuasa dosa dan maut. Yang memberikan janji kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hari ini kami merayakan kemenangan Tuhan, yang juga adalah kemenangan setiap orang percaya. Kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal yang Tuhan beri bagi kami. Maka ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kami ingat bahwa Tuhan Yesus mati untuk meraih kemenangan. Demikian juga kami dipersekutukan dengan kematian Tuhan untuk kami menerima kebangkitan, kehidupan yang kekal. Maka kami terima perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan pengharapan yang baru, dengan kepastian kemenangan di dalam Tuhan. Dengan iman, kami menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan, diremukkan untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara
mendapatkan pemulihan dan jaminan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Tubuhmu adalah benar-benar makanan yang membawa kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami percaya kami dikuatkan oleh Tuhan. Perjamuan kudus membawa kami menerima kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita pindahkan cawan kita di tangan kanan kita. Anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Darah yang menyelamatkan. Darah yang mengucur dari setiap luka-luka di tubuhnya. Sehingga kita boleh mengatakan, oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tanganmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory. Syukur untuk pengorbananmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di hari kemenangan ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus sudah dibangkitkan, maka kami tidak perlu hidup di dalam kekalahan. Kami tidak perlu hidup dalam belenggu dosa. Kami sudah menerima pembebasan sepenuhnya dari Tuhan. Dan kami menghidupi hidup yang baru, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kami sadar Tuhan bahwa Paskah memanggil kami bukan hanya menerima kasih, karunia dan anugerah dari Tuhan. Tapi Paskah sekaligus mengingatkan kami bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, memberitakan kabar baik tentang keselamatan ini kepada semua makhluk, sehingga akhirnya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu dan juga setiap umat percaya yang telah beribadah bersama-sama dalam perayaan Paskah pagi hari ini. Kami percaya ibadah kami mengandung janji, yaitu janji kekuatan, janji berkat, janji penjagaan dan perlindungan Tuhan, janji-janji mujizat yang datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang telah beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, maka kami menikmati kasih karunia dan rahmat Tuhan yang hebat dan luar biasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya seluruh jemaat-Mu ada di dalam kasih anugerah Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan atas kami, proteksi kami dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan untuk menerima kekuatan yang baru, menerima pertolongan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada. Kasih anugerah Tuhan melawat mereka, kuasa Tuhan membebaskan mereka, pertolongan dan mujizat Tuhan turun atas mereka. Mereka yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berkekurangan Tuhan memberikan pertolongan. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Dan mereka yang sedang berada dalam ketakutan dan kecemasan, Tuhan memberikan kekuatan, roh keberanian kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah ini kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, amin. Sebab yang hidup